Oke, sudah merekam. Jadi untuk object detection yang sudah kita ketahui ini udah ada ya yang sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya. Jadi coba misalkan Anda melihat sheet berikut ini. Ada situasi seperti ini ya. Ini lagi banyak nih di Pinterest segala macam karena kita semua WFH ya. Gimana supaya bisa membuat workspace di rumah yang estetik. Nah, jadi banyak nih gambar-gambar seperti ini bertebaran di sosial media. Nah, coba kalau saya minta tolong sama Anda, tolong dong carikan monitor. Saya ingin input citra ini ke dalam model, ke dalam sistem, dan saya ingin tahu ada di mana sih monitornya. Nah, dari yang sudah pernah kita pelajari, kita sudah pernah mengetahui yang dinamakan dengan template matching. Jadi kalau saya tahu monitor seperti apa yang saya cari, dalam hal ini kan monitornya yang ini ya, yang layarnya seperti itu, saya bisa cari modelnya dan saya akan secara iteratif di seluruh gambar, di seluruh citra ini, saya akan cari sampai saya ketemu, harusnya sih ketemu di sini. Oke, ini adalah approach yang paling mudah. Apakah ini approach yang valid? Tentu valid. Anda bisa menggunakan approach ini jika Anda mengetahui persis monitor atau objek yang dicari. Kalau saya nggak salah di lab Anda yang feature extraction juga sudah mencobanya ya. Nah, tapi mungkin Anda juga udah kepikir lah ya, gimana kalau saya mau cari monitor juga, tetapi tidak persis seperti yang saya punya template-nya, misalkan. Nah, misalkan yang di kiri atas itu ada lebih dari satu monitor. Selanjutnya di kanan atas itu kemiringannya tidak pas menghadap ke kamera, beda dengan monitor saya. Dan yang kiri itu jauh lebih kecil, ngadepnya juga beda gitu. Terus yang bawah itu beda merek misalkan. Nah, tentunya template matching bukan merupakan approach yang paling optimal Pak atau paling general yang bisa kita gunakan untuk mencari objek atau mendeteksi objek tertentu. Nah, biasanya template matching ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang cukup kecil ya standarnya ya dan ada tujuan tertentu. Jadi misalkan bisa digunakan untuk misalkan di e-commerce untuk mencari di dalam gambar-gambar yang diunggah ya, misalnya di e-commerce yang warna oranye gitu ya, dia bisa mencari di gambar yang diunggah di website dia, ketemu nggak nih di dalam satu citra yang diunggah oleh penjual, ada nggak logonya toko ijo gitu misalkan gitu. Nah, seperti itu yang biasanya udah fix yang dicari apa, di situ kita bisa lakukan template matching. Tetapi untuk yang lebih general, kita perlu approach yang lebih cerdas lah ya, yang lebih dapat digeneralisir untuk beberapa perbedaan yang mungkin muncul. Ini juga prinsip yang digunakan untuk pencarian objek ini sama dengan ide atau prinsip ketika kita melakukan patch matching. Misalkan coba kita cari yang yang paling cocok patch di kanan yang paling cocok dengan patch yang merah di kiri. Nah, kita akan harus mencari atau mencocokkan patch yang mana yang paling dekat secara jarak, mungkin bisa pakai mean square error-nya atau apanya kriteria apa yang kita tentukan. Nah, tapi tentunya banyak syarat nih jadinya. Kalau iya, saya hanya bisa mencari patch yang ukurannya persis, yang angle-nya persis dan lain sebagainya. Gimana kalau gambarnya tidak persis sama? Nah, misalkan di sini dilihat bahwa ada gambar kiri dan gambar kanan, ini gedung yang sama persis ya. Kayaknya ini gereja ya. Gereja yang sama persis, tetapi angle pengambilan gambar itu tidak sama banget. Jadi satu agak geser ke kiri. Gimana supaya saya bisa memahami bahwa dua buah foto ini, dua buah citra ini mengandung gambar yang sama. Saya perlu dapat mengekstraksi fitur yang sebegitu uniknya, seunik mungkin, sehingga saya tahu, oh ternyata
bagian yang ini nih, titik yang pojok kiri atas yang ini sama dengan pojok kanan atasnya di sini sama dengan pojokan yang ada di gambar sebelah ini. Jadi saya harus bisa mendeskripsikan seunik mungkin fitur yang ada di di salah satu gambar, nggak harus yang kiri ya, di salah satu gambar, sehingga saya bisa cari yang sama di gambar satunya. Jadi di sini jelas ya, kayaknya nggak mungkin saya pakai sekedar bentuk kotak, karena belum tentu cuma satu bentuk kotak yang ada di gambar satunya lagi. Dan di sini mungkin kelihatan juga bahwa yang di kanan ini agak gelap dibandingkan yang sebelah kiri. Berarti sekedar intensitas saja juga tidak bisa saya gunakan. Nah, mencari corresponding features ini adalah sesuatu yang menjadi prinsip dari banyak sekali aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang perlu memanfaatkan step awalnya adalah mencocokkan fitur-fitur dari berbagai angle, dari berbagai foto, berbagai citra dari objek yang sama. Buat apa sih? Nah, ini ada beberapa aplikasi. Jadi mungkin sudah ada yang pernah pakai ya fitur panorama di handphone gitu ya, bisa membuat panorama seperti itu. Nah, ini kalau kita pakai yang di HP kan cuma sekali ya kita foto seperti itu. Tetapi sebetulnya kita juga dapat melakukan membangun panorama dengan melakukan stitching atau image alignment. Nah, caranya adalah saya harus saya bisa matching antara semua fitur yang ada di gambar satu dan fitur yang ada di gambar kedua, sehingga yang berkorespondensi, di sini kelihatan ya korespondensinya, kita dapat meregisternya pada skala dan titik yang sama, sehingga saya bisa mendapatkan panorama yang lebih lengkap, jadi wide angle ya, lebih besar field of view saya. Cuman yang mungkin perlu dilihat ya, ternyata karena tidak selalu persis sama kemiringan pegang kameranya atau mungkin jarak ngambil fotonya itu tidak selalu sama, sehingga kalau kita melakukan registrasi sering juga harus diatur ya peletakannya, sehingga kadang-kadang kalau panorama yang sesungguhnya sering ada tidak menjadi segi empat yang sempurna. Nah, ini yang mungkin Anda notice kalau pakai fitur panorama di handphone, makanya kita nggak boleh geser-geser ya, disuruh lurus gitu untuk menghindari adanya titik-titik yang tidak tercover. Selain itu kita juga dapat menggunakannya untuk 3D reconstruction. Jadi kalau dari gambar-gambar ini saya mau membangun model yang 3D. Sebenarnya benda ini tuh kayak apa sih? Nah, ternyata bendanya seperti ini kurang lebih rough estimate-nya berdasarkan titik-titik yang saya cari. Oh, ternyata di sini ketemu lagi di sini. Nah, ini adalah basis utama dari computer vision applications untuk mengenali atau untuk image understanding, untuk robot navigation, untuk rekonstruksi art juga, dan di sini banyak ya kelihatannya di sini input images, karena di sini kita udah mulai melihat citra objek tidak hanya diambil dari single view, tetapi juga dari multi view. Dan yang istilah yang sering muncul itu single view monocular, satu mata monocular, atau multi view. Nah, multi view ini yang paling umum, yang paling sederhana, cuma dua kamera, berarti itu juga bisa disebut sebagai stereo view atau binocular. Jadi ini istilah-istilah yang suka digunakan bergantian ya kalau baca paper, jadi jangan bingung, monocular artinya single view, binocular artinya stereo view, dua buah kamera, dan kalau saya punya lebih dari dua, saya namanya multi view aja. Jadi di slide dan di video yang sudah diunggah oleh Pak Febrian di Skele ada beberapa aplikasi lainnya yang juga disebut oleh beliau. Jadi tidak hanya kepada yang dua ini, tetapi yang dua ini mungkin yang paling bisa mudah tergambarkan seperti apa sih pelaksanaan. Oke, jadi manfaatnya udah jelas ya buat apa. Nah, tetapi kalau saya tidak tahu nih titik yang mana sih yang berkorespondensi dengan yang lainnya,
maka saya perlu melakukan pencarian. Saya harus cari titik-titiknya mana sih gitu. Nah, mungkin Anda yang sudah sempat lihat video, sudah lihat penjelasan lengkap yang ada di video, tetapi kurang lebih singkatnya kita dapat melakukan pencarian fiturnya, mencari match-nya, kemudian di loop ya, namanya juga kita harus cari yang paling benar, kita perlu buat hipotesis, kita verifikasi kadang-kadang yang tidak cocok kita buang, dan pada akhirnya kita akan dapat memperoleh feature fitting atau pencocokan titik yang paling pas antara dua buah view. Kalau saya punya lebih banyak view-nya, yaitu dilakukan secara iteratif sampai semua view tercover. Nah, ini adalah basis dari algoritma yang dikenal sebagai RANSAC. Ini banyak banget ya, jadi jangan kalau Anda membaca paper atau jurnal mengenai object detection ataupun 3D reconstruction, kata-kata RANSAC ini muncul terus gitu. Jadi ini agak penting. Silakan Anda gunakan cari keyword tersebut sebagai independent reading. Random sample consensus. Jadi itu adalah algoritma yang memilih atau memutuskan titik-titik manakah yang akhirnya kita pakai sebagai feature correspondences. Dan kalau gitu saya harus mengekstraksi fitur sedemikian rupa sehingga kita tidak ambigu gitu ya. Kayak tadi saya bilang di depan, kita harus mencari fitur yang seunik mungkin. Seunik mungkin tuh seperti apa? Kalau nggak mungkinnya titik yang di kiri atas ini nih, kanan atas ini di atas gunung, kok kayaknya mirip-mirip aja ya sama yang di sebelah kiri. Gimana saya bisa membedakan antara titik-titik tersebut, feature-feature points tersebut? Nah, saya harus bisa mendefinisikan fitur yang sedemikian sehingga kita mempunyai beberapa karakteristik. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama kalau nggak salah di kuis yang tentang karakteristiknya tuh apa saja yang paling baik untuk fitur yang digunakan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya silahkan refer ke slide dan mungkin penjelasan video dari Pak Febria. Oke, antara dua gambar ini kelihatan ya kalau view-nya beda banget gitu ya. Nah, tetapi batasnya di mana ya? Saya tuh bisa mencari kecocokan atau mencocokkan feature correspondence itu seberapa sih? Apakah ketinggian kamera harus sama? Atau bisa nggak sih saya moto objek nih tangan saya foto dari sebelah sini, kemudian saya foto lagi dari sebelah kanan, bisa nggak sih? Apa sih syaratnya? Saya bisa lihat di antaranya. Syaratnya adalah bahwa ada area yang sama-sama ke capture. Itu aja. Jadi, kalaupun saya ketemu, nih lihat nih, ada dua buah foto atau citra yang kelihatannya sama sekali berbeda ya. Kelihatannya ya sama sekali berbeda. Tetapi asalkan mereka yang kiri dan yang kanan ini mengcapture titik yang sama, area yang sama, maka seharusnya dengan menggunakan deskripsi fitur yang tepat dan juga algoritma feature correspondence seperti RANSAC, kita pasti bisa kok mencari korespondensinya. Nah, berarti ini area yang di bawah ini lihat ya ada titik-titiknya sedikit ya di sini ya. Dan ini feature-feature di sini juga ini adalah area yang sama dan sama-sama ke-capture di kedua citra, sehingga kita dapat matching, kita dapat menentukan bahwa oh ini korespondensinya dengannya. Itu. Walaupun secara kasat mata kelihatannya dua gambar ini sama sekali berbeda. Oke, kalau gitu kita harus tahu ya feature seperti apa sih yang perlu kita pakai. Kalau udah jelas bahwa sekedar intensitas enggak ya, sekedar shape gitu juga sepertinya enggak mungkin ya. Nah, jadi feature apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, yang sangat umum digunakan itu corners dan blobs. Jadi ini bukan garisnya, tetapi corners-nya atau titik pertemuan dari garis atau edge. Dan yang dinamakan dengan blob itu adalah area-area yang tidak harus homogen, tetapi area-area yang dianggap satu sisi atau satu blob
Itulah istilahnya. Jadi ini juga dua istilah ini, corner dan blob ini perlu menjadi keyword bagi Anda. Di dalam materi yang sudah diunggah di Scale, kita lebih fokus kepada pencarian corners ya, karena lebih banyak aplikasi yang dimudahkan dengan pencarian corners dibandingkan dengan mencari blobs. Tetapi silahkan saja Anda pelajari secara mandiri konsep blobs ini, karena ya kepake juga sih, walaupun saya merasa pendapat saya lebih sering digunakan corners dibandingkan blobs. Dan feature description-nya yang digunakan itu yang dinamakan dengan shift. Tetapi tidak hanya shift, ada juga teman-temannya, nanti kita akan lihat lebih detail, ada serve, MSER, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak ya, karena begitu shift diajukan, semua orang, oh ternyata bisa begitu, lalu mengembangkan banyak perbaikannya dan variasi. Nah, jadi tadi kita sudah tahu fitur yang dipakai, si corners dan si blobs yang kita ekstrak ini perlu unik ya, seunik-unik mungkin. Tetapi dia juga perlu memiliki sifat invariance dan equivariance. Ini sedikit berbeda ya, untuk invariant itu istilah yang kita gunakan untuk transformasi fotometrik, artinya kalau intensitasnya berubah. Kemudian equivariant untuk geometric transformations. Jadi kalau titiknya pindah dari kiri ke kanan, ini misalkan di sini ada titik ini pindah ke bawah sini, itu terjadi translasi. Di sini kita perlu mencari fitur yang equivariant. Nah, kalau corners yang biasa, kalau nggak salah di video itu adanya Harris corners ya. Nah, fitur Harris corner itu misalkan dia itu akan equivariant terhadap perubahan intensitas, akan equivariant terhadap translasi, dan akan equivariant terhadap rotasi. Jadi untungnya, kalaupun berubah lokasi, kalaupun berubah angle, kalau saya pakai Harris corner, harusnya dia akan tetap bisa dikenali walaupun berubah seperti itu antara dua gambar. Tetapi isu kita adalah basic corner seperti Harris corner itu tidak equivariant terhadap scaling. Jadi kalau misalkan corner saya sekecil itu yang di dalam gambar saya gedein, dia nggak akan bisa deteksi lagi. Dengan demikian kita perlu suatu pengembangan yang berusaha mengatasi equivariance ini, masalah ini agar equivariant terhadap scaling juga. Nah, ini dari sini muncullah yang dinamakan scale invariant feature transform. Nah, dari namanya jelas ya, tujuannya adalah harus invariant ya terhadap scale gitu. Itu sudah cukup jelas dari namanya. Karena yang lain-lain ya dengan corner biasa udah cukup. Saya udah invariant terhadap fotometri, saya udah equivariant terhadap transaksi, itu semua sudah terhandle oleh corner biasa. Tetapi si shift ini goes one level higher and berusaha mengatasi masalah scale-nya juga. Nah, jadi untuk detail algoritma shift-nya, silakan Anda refer ke video dan slides kuliah pekan ini. Tetapi yang ingin saya sorot adalah algoritmanya di step pertama, di mana dia menggunakan scale space. Jadi dia menggunakan kernel-kernel Gaussian, subsampling, sehingga dia membuat suatu struktur piramid ya. Jadi piramid untuk skala yang besar, skala yang kecil, dan seterusnya, sehingga dia dapat mengatasi isu scale tersebut. Ini juga ada di kuis tadi ya. Jadi menurut saya sebetulnya di shift itu ide paling novelnya tuh datang di situ, bahwa kita instead of pakai gambar begitu saja 2D seperti itu, kita transformasi menjadi pyramid space, jadi ada yang besar sampai kecil, supaya kita dapat merepresentasi semua scale yang mungkin muncul di dalam gambar. Untuk komputasinya silakan direfer ke video saja ya, tetapi cukup besar ya shift ini, 128 dimensi panjangnya.
Keuntungannya adalah yang berikut ini dapat dilihat bahwa shift itu nggak masalah ya dengan berbagai perubahan yang biasanya menjadi masalah. Dan yang paling terakhir mungkin yang menarik bagi Anda ya, lots of code available, banyak sekali implementasi yang ada di luar sana yang dapat Anda manfaatkan untuk implementasi shift. Jadi udah nggak perlu implementasi sendiri dari awal. Bahkan rasanya sudah ini ya, sudah ada, biasanya sudah ada library-nya, jadi bahkan nggak usah dipakai code. Yang saya tahu di MATLAB itu ada library VLFeed. Di Python, mohon maaf saya juga kurang tahu, tapi saya yakin pasti ada deh. Zaman sekarang udah ada library-nya untuk implementasi shift. Nah, si shift ini adalah pelopor dalam pengajuan atau development of feature-feature yang scale invariant. Tetapi banyak sekali kok sebetulnya yang lainnya, walaupun shift tetap menjadi benchmark biasanya. Tetapi di sini ada teman-temannya yang lain, yaitu Surf, ada Fast, ada MSIR, ada KZ, ada ORB, banyak, ada Brief, banyak sekali. Jadi ini cuma 4 yang ditunjukkan di sini, tapi sebetulnya tidak hanya 4 ini, banyak sekali kok fitur-fitur yang mungkin bisa digunakan. Yang bukan setahu saya suatu fitur yang seperti ini adalah slow ya. Itu hanya fun on fast gitu. Jadi saya di kuis tadi kalau Anda ingat ada pilihan slow dan itu bukan salah satu scale invariant features. Jadi apa sih bedanya? Kalau semuanya boleh dipakai kan Bu, boleh pakai Surf, boleh pakai apa, boleh aja. Asalkan Anda aware bahwa tentunya fitur yang akan terekstrak itu akan beda. Jadi titik-titik yang akan terekstrak akan beda kalau menggunakan Shift atau menggunakan Surf, ataupun nanti kalau mencoba MSTR atau mau mencoba yang lainnya, titik yang akan diekstraksi, titik yang unik, titik yang signifikan menurut masing-masing algoritma itu kan beda. Oke, saya akan pause dulu di sini. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, tadi object detection dan matching yang tadi kita katakan itu sangat berguna kalau saya punya dua viewpoint, multiple viewpoints dari objek yang sama. Jadi kalau saya mau mencari mobil ini, a particular mobil saya misalkan, saya bisa mendeteksinya, mematch-nya antara gambar mobil saya dan gambar mobil saya yang lainnya. Tetapi tidak cukup general kalau saya mau mendeteksi mobil karena variasinya banyak banget gitu. Jadi di gambar ini aja Anda mungkin bisa lihat di link yang ada di sana, ada animasinya. Itu bisa dilihat kalau mobilnya beda-beda warna, beda-beda ukuran, beda-beda titik-titik yang ada di antaranya. Yang satu ada logo Audi, satu nggak ada, kan? Nah, ini variansi yang tinggi ini tidak terlalu bagus kalau saya mau handle pakai corner dan shift detection, shift feature detection. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak keunikan yang ada untuk setiap objek. Jadi gimana dong? Nah, seperti biasa kita beralih kepada teman baik kita yang sangat powerful ini, yaitu deep networks. Kita dapat mengeneralisir problemnya dengan menggunakan arsitektur deep networks. Object detection itu biasanya untuk deep networks enaknya karena dimodelkannya sebagai image to image translation. Jadi input gambar, luaran gambar. Tidak hanya saya bisa dapatkan objeknya, tidak hanya saya dapatkan lokasinya, saya juga bisa dapatkan identifikasinya. Jadi saya bisa tahu bahwa ini adalah bunga
dan ini lokasinya ada di mana di gambar saya. Nah, si lokasinya itu biasanya di-annotate dengan yang dinamakan bounding box, yaitu kotak yang kotak yang paling kecil yang bisa dibuat dengan tetap mengandung keseluruhan objek tersebut. Jadi bisa dilihat ya, ini bounding box labelnya ini ground truth yang hijau, dia mengikuti titik terluar yang paling besar, yang paling luar, dan ini adalah kotak terkecil yang bisa dibuat dengan tetap menginclude keseluruhan gambar di dalamnya, walaupun ada area-area yang tidak tercakup. Nah, setelahnya kalau dari neural network saya mengeluarkan titik di sini nih, keluar titik di sini, oh ternyata dia tidak 100% benar ya. Jadi untuk mengukur correctness atau akurasinya kita sering menggunakan intersection of union atau IOU yang mana dihitung besarnya intersectionnya dibagi dengan union ya. Jadi seberapa besar persentase area yang benar. Beberapa network yang terkenal ya, yaitu RCNN atau mungkin Anda sudah pernah dengar ya, si RCNN ini sangat sering digunakan untuk semantic segmentation. Kita udah lihat ya semantic segmentation di 2 minggu kemarin. Jadi kita dapat isolate benda dan kita dapat mengenalinya itu ada di mana. Ada beberapa modul di dalamnya. Ada juga fast RCNN yang berusaha mempersingkat proses yang dilakukan oleh RCNN sehingga bisa mendapat performa yang lebih cepat. Lalu yang mungkin Anda sudah sering dengar ya, ini ada yang dinamakan YOLO, dan for the longest time dalam tahun-tahun berikut ini YOLO ini dianggap sebagai state of the art karena performanya sangat baik dan dia mengajukan berbagai perbaikan ya. Jadi ada YOLO yang 2016, YOLO version 2, YOLO version 3, dan yang terakhir YOLO 9000 ini dia performanya sangat bagus dan diterapkan kepada dataset objek yang sangat luas sehingga sangat mudah diadaptasi. Jadi untuk melakukan transfer learning banyak sekali yang menggunakan arsitektur dan training weights dari YOLO ini. Tetapi nggak baru juga sih, cuman ada penandingnya ya, yaitu SSD bukan solid state drive ya, tetapi single shot multi box detector yang berusaha melakukan yang exactly the same dengan sebelumnya. Kita ingin melokalisasi dan mengenali objek. Ada juga combo yaitu mask RCNN yang berusaha melakukan keduanya. Kita melakukan object detection iya dan juga semantic segmentation iya. Jadi dia akan lokasikan ini orang, ini apa tuh kalau di contoh itu, ini orang, ini mobil, ini apa, dan dia dapat mengisolate lebih dari satu objek dalam satu gambar dan mengenali masing-masingnya dan melabelnya juga. Jadi langsung ke label nih yang sebelah sini apa, yang sebelah sini apa. Gitu. Dan mungkin yang saya merasa dalam banyak paper belakangan ini memang YOLO ini yang banyak sekali dipakai. Jadi saya mungkin Anda sudah pernah dengar kali, tetapi banyak kok di luar sana usulan yang mungkin lebih mudah diimplementasi, mungkin lebih akurat ya tergantung kebutuhan Anda. Tetapi benchmark-nya itu biasanya either YOLO atau RCNN. Tentunya ini kesannya too good to be true ya, bisa melakukan semua ini. Deep learning ini memang merupakan state of the art dalam higher level image processing karena kayaknya memang belum ada metode lain metode konvensional maksud saya yang bisa outperform si deep learning ini. Jadi deep learning ini belakangan ini banyak sekali membludak ya approach yang diusulkan, mungkin karena ketersediaan resource untuk merancang arsitektur untuk komputasi. Dulu orang nggak biasa punya GPU, sekarang banyak cloud GPU yang bisa digunakan. Jadi karena ketersediaan fasilitas seperti itu,
banyak banget these days approach deep learning yang bisa digunakan. Deep learning itu sangat powerful dan saya harus akui dia merupakan state of the art dalam higher level image processing. Tetapi tolong diingat bahwa untuk mendapatkan stable state dari network apapun dengan deep architecture, kita butuh banyak sekali gambar. Seberapa banyak? Kalau Anda ingat di kuliah features, ya secukupnya. Tetapi untuk deep learning, lebih banyak selalu lebih baik biasanya. Karena kita berusaha mempelajari dan mengenali semua variasi yang mungkin muncul. Jadi misalnya mobil banyak variasinya yang lebih banyak, contoh lebih baik, dan seterusnya. Karena kita lagi ngajarin si network kan, lebih banyak yang dia pernah lihat, dia akan bisa mengenali lebih banyak juga. Nah, untuk prinsip kita object detection, kita harus bisa mengantisipasi berapa banyak variasi yang mungkin ada dari objek yang mau kita deteksi, sehingga kita perlu menyiapkan training data yang sesuai pula. Tetapi ini akan menjadi trade-off, ya kita harus mencari balance yang paling pas, karena kalau kebanyakan data ya kita bisa overfitting juga, tetapi kalau kurang, dia juga tidak bisa mengenali semua varian. Karena kita sebetulnya maunya network yang general, yang bisa mengenali semua yang ada, tidak hanya subset. Nah, jadi berapa dong? Nah, ini yang menjadi trick, that's the tricky part gitu untuk riset yang berbasiskan deep learning. Data seperti apa, data seberapa banyak, dan seterusnya, terutama untuk medical imaging. Karena biasanya ada keterbatasan ya data dari medis, karena anotasinya juga ada etikanya gitu untuk penyediaannya, belum lagi permintaan izin ke lembaga-lembaga terkait, apalagi terkait dengan manusia, itu biasanya perlu banyak sekali paperwork yang terjadi, sehingga approach deep learning untuk medical image itu biasanya selalu punya keterbatasan data. Oke, sampai di sini saya sudah selesai dengan review materi pekan ini. Detailnya Anda bisa cek di slide masing-masing. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan,